Di tengah hiruk-pikuk gereja Katolik di pusat Jakarta yang ramai, aku, Nadia, berdiri di depan altar dengan gaun pengantin putih yang terasa seperti belenggu. Jantungku berdegup kencang saat pastor mulai membacakan sumpah pernikahan, tapi mataku tak bisa lepas dari sosok perempuan di barisan belakang, Sinta, sahabatku sejak kecil, yang kini menjadi asisten pribadiku. Saat itu, ketika calon suamiku, Andi, mengulurkan tangan untuk memasangkan cincin, aku tiba-tiba berteriak, "Aku tidak bisa. Aku mencintai orang lain, seorang perempuan." Suasana gereja langsung membeku. Keluargaku, yang merupakan keluarga terpandang di kalangan pengusaha Tionghoa Indonesia, langsung berubah wajah. Ayahku, seorang pengusaha sukses yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional, bangkit dari kursinya dengan mata melotot. "Apa yang kau katakan, Nadia? Ini gila," serunya, suaranya bergema di dinding gereja yang dingin. Ibu, yang selalu patuh pada ayah, menutup mulutnya dengan tangan gemetar, air mata mulai mengalir. Tamu-tamu undangan, termasuk kerabat Andi yang berasal dari keluarga militer, mulai berbisik-bisik, dan beberapa bahkan mulai meninggalkan tempat dengan wajah penuh keheranan dan penghakiman. Sinta, yang selama ini aku kenal sebagai perempuan tangguh dari keluarga sederhana di pinggiran Bogor, terlihat terkejut tapi tak bergerak dari tempatnya. Matanya bertemu dengan mataku, penuh dengan campuran rasa sakit dan harapan yang selama ini kami sembunyikan. Kami bertemu pertama kali di sekolah menengah atas, di mana Sinta menjadi teman dekatku setelah membantuku dari bullying karena latar belakang etnisku. Sejak itu, persahabatan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi aku selalu menyangkalnya karena tekanan keluarga. Ayah selalu bilang, "Kau harus menikah dengan pria baik dari keluarga terhormat, untuk melanjutkan garis keturunan." Dan Andi, anak teman bisnis ayah, tampak seperti pilihan sempurna di mata mereka. Setelah kejadian itu, aku ditarik keluar gereja oleh ayah. Di mobil mewah yang membawa kami pulang ke rumah besar di kawasan elite Menteng, ayah memarahiku tanpa henti. "Kau telah mempermalukan keluarga kita, Nadia. Bagaimana dengan bisnis? Andi adalah kunci untuk ekspansi perusahaan." Ibu hanya diam, tapi tatapannya penuh kecewaan. Aku merasa dunia runtuh. Aku tahu konsekuensinya, mungkin diusir dari rumah, kehilangan warisan, dan menjadi bahan gosip di masyarakat konservatif Indonesia, di mana hubungan sesama jenis masih dianggap tabu, terutama di kalangan umat Katolik seperti keluargaku. Malam itu, di kamar tidurku yang luas tapi terasa sesak, aku duduk sendirian sambil menangis. Pintu terbuka pelan dan Sinta masuk tanpa permisi. "Kenapa kau lakukan itu, Nad?" tanyanya dengan suara lembut, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran mendalam. Aku memandangnya, ingat bagaimana kami pertama kali menyadari perasaan ini. Itu terjadi 2 tahun lalu, saat kami berlibur ke Bali. Di pantai yang sepi, di bawah cahaya bulan, kami berciuman untuk pertama kali. Tapi aku mundur, takut akan apa yang akan dikatakan orang. "Aku tidak bisa bohong lagi, Sin. Aku lelah menyembunyikan ini," jawabku. Sinta duduk di sampingku, tangannya menyentuh bahuku dengan hati-hati. "Tapi kau tahu risikonya. Keluargamu, masyarakat. Aku dari keluarga miskin, Nad. Aku bisa kehilangan pekerjaanku sebagai asistenmu." Aku mengangguk, sadar bahwa Sinta bergantung pada gajiku untuk menghidupi ibunya yang sakit. Keputusanku bukan hanya mempengaruhi diriku, tapi juga dia. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, mengungkap semua rahasia yang selama ini terkubur. Sinta menceritakan bagaimana dia pertama kali menyadari orientasinya di usia remaja, tapi menyembunyikannya karena takut diusir dari kampung halamannya di Bogor, di mana isu sering menjadi bahan cercaan. Keesokan harinya, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. "Kau harus minta maaf pada Andi dan keluarganya. Ini bisa diselesaikan," katanya tegas. Tapi aku menolak. "Ayah, aku tidak bisa menikah dengannya. Aku mencintai Sinta."
Ayah memukul meja, wajahnya merah padam. Itu bukan cinta. Itu penyimpangan. Di Indonesia ini, kau bisa ditangkap atau diusir dari masyarakat. Aku tahu dia benar, meski hukum Indonesia tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi diskriminasi merajalela, terutama di kalangan agama mayoritas. Sinta yang mendengar dari luar, masuk dan berdiri di sampingku. Pak, izinkan saya bicara. Saya mencintai Nadia dan saya siap bertanggung jawab. Ayah tertawa sinis. Kau, seorang pembantu. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Sinta pergi dengan kepala tertunduk, tapi sebelum keluar, dia berbisik padaku, aku akan tunggu di luar. Hatiku hancur melihatnya pergi. Aku sadar, keputusanku telah membuatnya kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Keluarga memutuskan untuk mengisolasi aku di rumah, memutus akses telepon dan internet. Ibu datang ke kamarku mencoba membujuk. Nak, pikirkan masa depanmu. Di masyarakat kita, perempuan seperti itu akan kesepian seumur hidup. Aku menangis, tapi teguh pada pendirianku. Di malam hari, aku sering memimpikan Sinta, ingat bagaimana dia selalu melindungiku dari dunia luar. Akhirnya, setelah seminggu, aku berhasil kabur melalui jendela belakang. Aku pergi ke apartemen kecil Sinta di Bogor, yang kumuh tapi penuh kehangatan. Saat aku tiba, Sinta membuka pintu dengan mata bengkak. Nad, kau datang. Kami berpelukan, tapi aku tahu ini baru awal dari perjuangan kami. Di apartemen kecil Sinta di pinggiran Bogor, kami mulai membangun kehidupan baru yang rapuh. Aku, yang terbiasa dengan kemewahan, kini harus beradaptasi dengan ruangan sempit dan makanan sederhana. Sinta bekerja sebagai buruh pabrik untuk menghidupi kami, sementara aku mencoba mencari pekerjaan online sebagai desainer grafis, meski tanpa dukungan keluarga. Setiap malam, kami berbicara tentang masa lalu, tentang bagaimana perasaan kami berkembang dari persahabatan menjadi cinta yang tak terelakkan. Tapi tekanan mulai datang. Keluargaku mencari-cari aku, bahkan menyewa detektif swasta. Suatu hari, adikku, Rina, yang masih kuliah, datang ke apartemen kami secara diam-diam. Kak, ayah marah besar. Dia bilang kau telah menghancurkan nama keluarga, katanya dengan suara gemetar. Aku memeluknya, tapi menjelaskan, Rin, aku harus jujur pada diriku sendiri. Ini bukan pilihan mudah. Rina mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Tapi Kak, di Indonesia, orang-orang seperti kalian sering diintimidasi. Pikirkan Sinta, dia dari kelas bawah, akan lebih sulit baginya. Rina benar. Sinta mulai menerima ancaman dari tetangga yang curiga. Perempuan seperti kalian sebaiknya pindah, kata seorang tetangga suatu hari. Kami merasa diawasi dan itu membuat hubungan kami tegang. Suatu malam, Sinta pulang dengan wajah lelah. Nad, mungkin kita harus pisah sementara. Aku tidak mau kau menderita karena aku. Aku marah. Tidak. Kita sudah melewati ini bersama. Tapi di dalam hati aku ragu. Apakah cinta kami layak untuk semua pengorbanan ini? Konflik memuncak ketika ayah menemukan alamat kami. Dia datang dengan mobil mewahnya, disertai 2 pengawal. Nadia, pulang sekarang juga. Aku akan makanmu jika kau tinggalkan perempuan ini. Sinta berdiri di depanku, seperti pelindung. Pak, Nadia sudah dewasa. Biarkan dia memilih. Ayah memandang Sinta dengan jijik. Kau yang meracuni anakku. Kau tahu, di masyarakat kita, ini bisa berujung pada kekerasan. Aku berdiri di antara mereka, memilih Sinta. Ayah pergi dengan amarah, tapi sebelumnya, dia memutuskan semua dukungan finansialku. Kehidupan menjadi lebih sulit. Aku kehilangan teman-teman lama yang menjauh karena takut dicap. Sinta juga dipecat dari pekerjaannya setelah rumor menyebar. Kami bertahan dengan pekerjaan serabutan, tapi tekanan psikologis semakin berat.
Aku mulai mengalami depresi, sering menangis sendirian. Sinta mencoba menghibur, tapi aku tahu dia juga menderita. Kenapa kita harus bayar mahal untuk cinta ini, gumamku suatu malam. Di tengah itu, kami bertemu dengan komunitas lebih kecil di Jakarta melalui forum online rahasia. Di sana, kami mendengar cerita orang lain, seorang perempuan yang diusir keluarga, yang lain yang mengalami kekerasan. Itu memberi kami kekuatan tapi juga ketakutan. Suatu hari, Sinta mengusulkan mungkin kita pindah ke Bali, di sana lebih terbuka. Aku setuju tapi ragu karena biaya. Tapi sebelum kami bergerak, masalah baru muncul. Andi, mantan calon suamiku, datang ke apartemen. Nadia, aku masih mencintaimu. Kembalilah, aku bisa lindungi kamu dari semua ini. Dia tampak tulus, tapi aku menolak. Andi, makan aku. Hatiku milik Sinta. Andi pergi dengan sedih, tapi kata-katanya membuatku mempertanyakan, apakah aku egois, menyeret Sinta ke dalam penderitaan ini. Malam itu, Sinta dan aku bertengkar hebat. Kau masih ragu, ya? Pergi saja kembali ke keluargamu, seru Sinta. Aku menangis, aku takut kehilanganmu, tapi juga takut kita hancur. Kami berdamai, tapi luka itu meninggalkan bekas. Pindah ke Bali menjadi tik balik, tapi bukan tanpa harga. Kami menjual barang-barang berharga untuk biaya perjalanan dan tiba di Denpasar dengan harapan baru. Bali, dengan budayanya yang lebih toleran terhadap keragaman, memberi kami ruang bernapas. Aku mendapat pekerjaan sebagai desainer di sebuah agensi kecil, sementara Sinta bekerja di KAI. Kehidupan kami mulai stabil, tapi bayang-bayang masa lalu masih mengikuti. Suatu hari ibu menelepon secara rahasia. Nak, ayah sakit. Dia kena serangan jantung karena stres. Hatiku hancur. Aku tahu penyebabnya adalah aku. Ibu, aku ingin pulang, tapi... Ibu memotong, datanglah, tapi jangan bawa Sinta. Aku ragu. Sinta yang mendengar berkata, pergi saja, Nad. Keluargamu butuh kamu. Aku pergi sendirian ke Jakarta, meninggalkan Sinta dengan hati berat. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Nadia, gumamnya saat melihatku. Aku menangis di sampingnya. Ayah, makan aku. Ayah memegang tanganku. Aku salah, Nak. Aku terlalu keras karena takut kehilanganmu. Itu adalah momen rekonsiliasi, tapi ayah menambahkan, tapi kau harus tinggalkan gaya hidup itu. Kembalilah normal. Aku diam, tak bisa janji. Selama di Jakarta, aku bertemu Rina lagi. Dia menceritakan bagaimana keluarga hancur setelah kejadian itu. Kak, ayah kehilangan mitra bisnis karena rumor. Aku merasa bersalah. Di malam hari, aku menelepon Sinta, aku rindu kamu. Tapi Sinta terdengar jauh. Nad, mungkin ini saatnya kita pikir ulang. Kembali ke Bali, aku menemukan Sinta berubah. Dia berteman dengan seorang perempuan lain di komunitas namanya Maya. Maya yang lebih berani dan terbuka, sering datang ke apartemen kami. Aku merasa cemburu. Siapa dia, tanyaku suatu malam. Sinta menjawab, hanya teman. Dia mengerti perjuanganku. Itu memicu pertengkaran. Kau pikir aku tidak mengerti? Aku meninggalkan segalanya untukmu. Sinta balas, tapi kau masih terikat keluarga. Aku yang bayar harganya sendirian. Konflik memuncak ketika Maya mengajak Sinta ke acara pride kecil di Bali. Aku menolak ikut karena takut dikenali. Sinta pergi sendirian dan pulang larut malam. Nad, aku butuh ruang, katanya. Aku merasa dikhianati. Apakah ini balasan atas keraguanku? Di tengah itu, ayah pulih dan menelepon. Nadia, aku tawarkanmu kembali ke perusahaan, tapi dengan syarat putus dengan Sinta. Aku tergoda karena kehidupan di Bali mulai sulit secara finansial. Sinta mendengar percakapan itu dan marah besar.
Pilih saja keluargamu. Aku lelah menjadi beban. Dia pergi meninggalkanku malam itu. Aku sendirian di apartemen merenung. Apakah cinta kami terlalu rapuh untuk bertahan? Pagi harinya aku mencari Sinta di kait tempatnya bekerja. Dia ada di sana, mata bengkak. Sin, makan aku. Aku pilih kamu. Kami berdamai, tapi aku tahu kami harus lebih kuat. Kembali bersama, kami memutuskan untuk lebih terbuka. Kami bergabung dengan komunitas LGBTQ di Bali, di mana kami bertemu orang-orang yang berbagi cerita serupa. Itu memberi kami dukungan, tapi juga membuka mata pada realitas keras, diskriminasi di tempat kerja, kekerasan dari kelompok radikal, dan tekanan dari undang-undang yang ambigu. Suatu hari, berita buruk datang. Ayah mengirim surat melalui pengacara, aku dihapus dari warisan jika tidak kembali. Itu pukulan berat. Sinta mencoba menghibur, kita bisa bangun sendiri. Tapi aku tahu itu sulit. Di saat yang sama, Sinta mendapat tawaran pekerjaan di Jakarta, tapi itu berarti kembali ke lingkungan yang hostile. Kami memutuskan Sinta pergi ke Jakarta sendirian untuk sementara. Ini untuk masa depan kita, katanya. Tapi selama dia pergi, aku merasa kesepian. Maya mendekat lagi, menawarkan persahabatan. Sinta bilang kau butuh teman, katanya. Aku mulai curiga. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Ketika Sinta kembali untuk akhir pekan, aku konfrontasi. Apa hubunganmu dengan Maya? Sinta terkejut. Tidak ada. Dia hanya teman. Tapi aku tak percaya dan kami bertengkar lagi. Kau selalu ragu padaku, Nad. Mungkin kita memang tidak cocok. Sinta pergi lagi, meninggalkanku dalam kemarahan. Di puncak depresi, aku menelepon ibu. Ibu, aku lelah. Ibu membujuk, pulanglah, nak. Kami bisa bantu kau sembuh. Kata sembuh itu menyakitkan, seolah cintaku adalah penyakit. Aku menolak, tapi mulai mempertanyakan segalanya. Akhirnya, aku pergi ke Jakarta untuk menemui Sinta. Di sana, aku melihatnya dengan Maya di Kai. Mereka tertawa, tapi tak ada yang intim. Aku sadar, itu cemburuku yang berlebihan. Sin, makan aku, kataku saat menghampiri. Sinta memelukku. Kita harus percaya satu sama lain. Tapi masalah belum selesai. Kelompok anti-LGBT lokal mendengar tentang kami melalui rumor. Mereka mengancam melalui media sosial. Kami takut, tapi memutuskan untuk tetap bersama. Dalam klimaks perjuangan kami, ayah datang ke Bali secara tak terduga. Nadia, aku lihat kau menderita. Aku salah. Aku ingin bertemu Sinta. Itu kejutan besar. Kami bertemu di restoran netral. Ayah memandang Sinta dengan hati-hati. Kau mencintai anakku. Sinta mengangguk. Ya, Pak. Lebih dari apapun. Ayah diam lama, lalu berkata, aku tak bisa ubah masyarakat, tapi aku bisa dukung kalian diam-diam. Itu bukan akhir bahagia sempurna, tapi langkah maju. Kami kembali ke Jakarta, tinggal di apartemen kecil, dengan dukungan parsial dari keluarga. Tapi masyarakat masih menekan. Kami menghadapi diskriminasi di pekerjaan dan teman-teman yang menjauh. Sinta dan aku belajar bahwa cinta memerlukan pengorbanan terus-menerus. Kami mendirikan grup dukungan kecil untuk perempuan LGBT, membantu orang lain menghadapi konflik serupa. Di akhir perjalanan ini, aku merenung, apakah benar bahwa cinta sejati selalu menang atas segala rintangan, atau justru rintangan itu yang membuat cinta menjadi lebih kuat.